Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya, Dionovan Ahmadani dengan NIM 7708194036 dari kelas 4303. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang representasi graf isomorfik, graf planar, graf bidang, serta rumus Euler. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang representasi graf. Sebelumnya jika kalian pernah belajar tentang graf sebelumnya, dasar-dasar dari graf, pasti kalian tahu bahwa graf merupakan suatu cara untuk menggambarkan hubungan antar objek. Nah, dalam kasus ini, untuk dalam representasi graf, misalnya kita menggambarkan graf pertemanan antar 5 orang, yaitu A, B, C, D, dan E. Nah, 5 orang ini kita representasikan sebagai sebuah simpul yang membentuk graf seperti yang ini. Bisa kita lihat, di sini ada simpul A, B, C, D, dan E. Nah, dari graf ini ditunjukkan bahwa A berteman dengan B atau dia berhubungan dengan B, lalu A, dia juga berteman dengan C atau dia mempunyai hubungan dengan C, lalu A, dia juga berteman dengan E. Tapi A, dia tidak berteman dengan D, karena dia tidak mempunyai hubungan dengan simpul D ini. Seperti itu. Lalu, dalam representasi graf, dikenal juga dengan matriks ketetanggaan. Nah, matriks ketetanggaan ini merupakan cara untuk mempresentasikan hubungan suatu graf dengan menggunakan matriks. Nah, seperti contoh yang kita lihat di sini, terdapat sebuah matriks yang menggambarkan graf ini. Nah, seperti kita lihat di sini, isinya ada 0, 1, 1, dan sebagainya. Nah, dalam biner, 1 itu artinya dia adalah true atau benar ya, atau benar. Lalu 0 itu dia direpresentasikan salah atau false. Seperti itu. Atau salah gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di matriksnya. Dalam menentukan matriks, kita harus melihat apakah simpul tersebut berhubungan atau saling berhubungan dengan simpul yang lain. Contoh, misalkan di sini A dengan A. A dengan A ini tidak mungkin dia saling berhubungan karena A ini merupakan dirinya sendiri gitu ya. Nah, jika kita lihat di sini A dengan B, kalau kita lihat dari graf yang ada, A ini berhubungan dengan B. Dia ada A dengan B, dia membentuk suatu sisi. Maka jika dia benar saling berhubungan, maka nilai yang dihasilkan adalah 1. Berarti artinya dia true. Begitu pula dengan A dengan C. Bisa kita lihat di graf ini, A mempunyai hubungan dengan C. Berarti kita tuliskan 1 di sini. Berarti dia keadaannya true atau benar. Lalu A dengan D. Nah, di graf ini, saya hapus dulu. Oke. Nah, untuk A dengan D, dia tidak memiliki hubungan sama sekali. Dia tidak saling berhubungan. Oke? Karena dia tidak memiliki hubungan atau dia tidak saling membentuk suatu sisi, maka kita representasikan dia dengan 0 atau dia false ya. False berarti dia tidak membentuk suatu sisi atau tidak saling berhubungan. Lalu A dengan E, dia saling berhubungan. Seperti ini. Begitu juga dengan seterusnya. B dengan A juga sama. B dengan A, mereka saling membentuk sisi. Lalu B dengan B tidak ya, karena B itu merupakan dirinya sendiri, jadi dia tidak mungkin membentuk suatu hubungan. Lalu B dengan C dia membentuk sisi atau saling berhubungan, dan seterusnya. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Jika suatu
simpul atau suatu objek memiliki hubungan dengan objek yang lain atau simpul yang lain, maka dia direpresentasikan sebagai satu. Satu berarti artinya dia true atau benar. Jika dia tidak memiliki hubungan, misalkan A dengan D, dia kan tidak punya hubungan di sini. Berarti kita representasikan sebagai 0. Lalu ada keadaan juga di mana suatu simpul tidak dapat membentuk hubungan dengan simpul itu sendiri. Contohnya A dengan A, B dengan B, C dengan C, D dengan D, dan E dengan E juga. Nah, contoh lainnya misal di sini Di sini misal saya punya sebuah graf. Seperti ini. Lalu seperti ini. Nah, lalu kita mau membuat matriks ketetanggaan dari graf ini. Misalkan ini kita anggap sebagai A, ini B, ini C, ini D. Oke. Kita ingin merepresentasikan hubungan antar simpul yang ada di graf ini. Misal, sebentar. Oke, ini kita tulis dulu A, lalu ini B, ini C, ini D. Sama juga di sini A, sini B, sini C, sini D. Nah, sekarang kita tentukan representasi dari tiap simpul yang ada. A dengan A tidak mungkin ya, karena dia merupakan dirinya sendiri. Lalu A dengan B, kita bisa lihat dia saling berhubungan ya, simpul A dengan simpul B. Berarti kita tulis ini satu. A dengan C. A dengan C, dia punya hubungan. Ya. Berarti kita representasikan sebagai satu. A dengan D juga sama, dia punya hubungan dengan D, berarti kita tuliskan satu di sini. Lalu B dengan A. B dengan A sudah pasti dia punya hubungan dengan A, jadi kita tuliskan satu. B dengan B tidak mungkin. B dengan C, dia tidak berhubungan ya. Dia nggak ada simpul yang saling menghubungkan, berarti kita tuliskan 0 di sini. Lalu D dengan B, B dengan D juga tidak, berarti kita tuliskan 0 di sini. Terus C dengan A dia 1, benar. Lalu C dengan B dia tidak punya hubungan, jadi kita tuliskan 0. Lalu C dengan C juga tidak mungkin. C dengan D juga dia tidak punya hubungan ya, dia tidak nyambung. Jadi kita tuliskan 0. Lalu D dengan A dia punya hubungan, kita tuliskan 1. Lalu B dengan D dia tidak saling berhubungan. D dengan C juga tidak punya hubungan sama sekali, dan D dengan D juga sudah pasti 0. Jadi seperti ini matriks yang terbentuk, matriks yang direpresentasikan graf dari graf yang saya buat. Oke, selanjutnya kita masuk ke matriks ketetanggaan untuk graf yang berbobot. Sebelumnya, jika matriks ketetanggaan yang tidak memiliki bobot yang seperti ini, dia direpresentasikan dengan nilai 0 dan 1, ya kan? Dengan nilai true or false. Nah, jika untuk matriks ketetanggaan yang untuk graf berbobot, dia memiliki nilai untuk setiap sisi yang dibentuk oleh setiap sampul di setiap simpul. Contoh, bentuk hubungan antara simpul A dan simpul B, dia memiliki nilai 10 di sisinya. Lalu untuk B dan C, dia juga memiliki nilai 15. Nah, dalam menuliskan matriksnya, maka matriks yang dituliskan itu adalah nilai bobot dari setiap sisi yang dibentuk. Contoh, misalkan A dengan A tidak mungkin ya, 0, karena dia tidak bisa berhubungan satu sama lain. Lalu A dengan B, dia memiliki nilai bobot 10 seperti ini, maka dituliskan 10. Lalu A dengan C, dia juga memiliki nilai bobot 7, maka dituliskan 7. Nah, untuk A dengan D, karena dia tidak saling berhubungan,
dan tidak saling membuat sisi, maka dituliskan hingga atau infinite. Sehingga nilai yang diketahui tidak ada gitu kan, karena memang tidak saling berhubungan seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan, jika graf ini memiliki bobot atau memiliki nilai dari setiap sisinya, maka untuk representasi matriksnya itu dituliskan nilai bobotnya. Namun, jika dia tidak saling berhubungan atau tidak saling membuat atau membentuk suatu sisi, maka cukup dituliskan hingga atau infinite seperti ini. Dan untuk simpulnya, untuk simpul dirinya sendiri gitu kan, kalau misalkan untuk A dengan A, B dengan B, maka dia cukup dituliskan 0 saja, karena memang dia tidak bisa saling berhubungan dan merupakan dirinya sendiri gitu. Lalu selanjutnya graf isomorfik. Jadi graf isomorfik ini merupakan dua buah graf yang memiliki sisi dan simpul yang sama, jumlah sisi dan jumlah simpulnya yang sama. Dan juga dia memiliki relasi antar simpul yang sama juga. Contohnya seperti G1 dan G2. Bisa kita lihat memang bentuknya berbeda ya. G1 ini dia bentuknya kotak, lalu G2 ini bentuknya segitiga kayak begini. Tapi sebenarnya mereka ini isomorfik dan basicnya sama, karena mereka memiliki jumlah sisi yang sama dan juga jumlah simpul yang sama. Contohnya untuk G1 seperti A, lalu B, C, dan D. Nah, untuk G2 dia ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk jumlah sisi juga sama. Misalnya kita di sini ada untuk G1 ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, untuk G2 juga sama, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sisinya sama. Dan pasti mereka juga memiliki relasi yang sama. Cuma mungkin memang agak sulit karena memang namanya agak beda ya. Jadi representasinya juga agak beda. Lalu nanti dia akan bisa membentuk seperti ini. Gitu kan. Jadi bisa disimpulkan kalau misalkan graf isomorfik ini merupakan dua buah graf yang memiliki jumlah sisi dan simpul yang sama dan relasi antar simpul yang sama juga, namun hanya berbeda dari bentuknya aja, gitu. Nah, contohnya juga seperti ini. Bisa kita lihat di sini ini juga merupakan isomorfik ya. Isomorfik. Ya agak jelek tapi nggak apa-apa. Jadi dia di sini punya simpul dan sisi yang sama. Bisa kita sini ada A, ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Juga sama ada 1, 2, 3, 4, 5. Sisinya juga ada sama. Ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini sama 1, 2, 3, 4. Oh ya, ini ada 6, sorry. 5, 6 ya, sama-sama ada 6. Jadi dia bisa disebut sebagai graf isomorfik. Lalu ada graf planar. Nah, di graf planar ini dia merupakan graf yang diubah sedemikian rupa sehingga yang tadinya ada sisi yang saling memotong, maka dia tidak ada sisi yang saling memotong jadinya. Contohnya seperti ini. Jadi graf planar ini kita memindahkan salah satu dari sisi yang saling memotong itu menjadi di luar bentuknya, gitu. Sehingga tidak ada sisi yang saling memotong. Contoh untuk graf A dan graf B ini. Misalkan kita di sini kita kasih A, B, C, dan D. Nah, seperti kita tahu bahwa sisi AD ini dan sisi BC itu dia saling memotong kan. Dia saling memotong. Nah, supaya dia tidak ada perpotongan di graf tersebut, maka salah satu dari sisi ini harus kita ubah sedemikian rupa supaya tidak ada sisi yang memotong. Caranya gimana? Misalnya kita ambil sisi BC. Sisi BC ini kita ubah, kita keluarin dari bentuk aslinya menjadi seperti ini. Misalkan gini, A, B, C, D. Nah, BC ini supaya tidak memotong kita buat jadi seperti ini. Ini dari AD ya. Dari AD deh, kita ambil AD aja. Kita ambil AD,
supaya tidak ada sisi yang saling memotong. Jadi kita buat seperti ini. Ketika kita buat seperti ini, maka tidak ada yang memotong di dalamnya. Bisa kita lihat, ini ada ya. Ada yang tadinya seperti ini menjadi seperti ini. Ini kalau misalkan saya hapus di sini, nah, oke. Jadi kita memindahkan sisi yang memotong tadi menjadi seperti ini, supaya tidak ada sisi yang saling berpotongan. Atau kita juga bisa pakai yang CB ini tadi, gitu kan? Jadi seperti ini. Kalau misalkan kita gambarkan di sini, lalu CB ya, CB berarti kita bikin seperti ini, ya. Nah, seperti itulah. Jadi dia tidak ada yang memotong gitu. Jadi sisi yang tadi memotong itu kita ubah keluar seperti ini supaya tidak ada yang memotong, gitu. Lalu ada juga graf yang bukan planar. Jadi meskipun kita ubah menjadi graf planar, sisi-sisinya kita ubah, tapi dia tidak bisa disebut graf planar. Contohnya seperti graf yang ini. Misalkan ini kita kasih nama A, ini kita kasih nama B. Nah, bisa kita lihat di graf B, ini ada graf yang udah diubah ya, yang udah dikeluarin dari bentuk aslinya. Nah, graf yang ini, sisi yang ini merupakan sisi yang ini. Kita bisa lihat ya, di ujung dan ujungnya juga sama. Nah, untuk sisi yang ini, itu dia berasal dari sisi yang ini, dan untuk sisi yang ini, itu merupakan sisi yang ini, yang sudah diubah. Namun, setelah diubah menjadi graf planar, namun dia tidak bisa disebut sebagai graf planar, karena dia terdapat perpotongan di sini. Karena kan graf planar itu dia merupakan graf yang tidak memiliki perpotongan di dalamnya ya kan. Nah, karena dia di sini ada perpotongan, maka dia tidak bisa disebut sebagai graf planar, atau ini bisa bukan planar, gitu ya. Karena di sini ada perpotongan deh ya, gitu aja. Oke. Terus contoh lainnya dari graf planar adalah ini ya. Jadi bisa kita lihat, kalau untuk contoh ini dia menggunakan sisi V2 dan V5, lalu diubah menjadi seperti ini, ya kan? Diubah seperti ini supaya tidak ada graf yang saling memotong. Itulah namanya graf planar. Oke, selanjutnya masuk ke graf bidang. Nah, sebelumnya kita udah belajar tentang graf planar, yang kita tahu bahwa graf planar itu kita mengubah graf yang tadinya ada perpotongan atau terdapat sisi yang saling memotong menjadi tidak saling berpotongan. Namun untuk graf bidang sendiri, dia merupakan graf yang sejak awal tidak memiliki sisi yang saling berpotongan atau saling bertindih, atau bisa disebut graf yang bidangnya rusuknya tidak ada perpotongan, gitu kan. Jadi di sini kata kuncinya adalah sejak awal dia tidak saling berpotongan, gitu. Jadi bedanya dengan graf planar adalah kalau graf planar kita mengubah graf yang tadinya terdapat sisi yang saling memotong menjadi tidak saling memotong. Namun untuk graf bidang dia sejak awal, sejak dia lahir gitu kan, sejak dia dibuat dia tidak ada sisi yang saling berpotongan. Nah, dari contoh 3 graf yang ini kita bisa lihat bahwa graf A ini dia ada perpotongan ya, ada sisi yang saling memotong. Maka nih yang A ini kita tidak bisa sebut sebagai graf bidang, atau dia ini bukan graf bidang. Nah, bukan graf bidang, graf bidang. Oke. Nah, lalu untuk yang B, dia merupakan graf planar dan juga merupakan graf bidang. Jadi karena dia tidak ada sisi yang saling memotong ya, jadi ini bisa kita sebut sebagai graf bidang. Oke. Lalu untuk yang C, dia merupakan graf bidang juga karena tidak ada yang memotong. Kalau kalian terkecoh dengan ini terdapat simpul, dia tidak memotong ya. Jadi dia bisa disebut sebagai graf bidang. Maaf, kepencet tadi.
Oke. Sebentar, ini agak lama. Oke. Jadi ini merupakan graf bidang ya. Karena dia tidak ada sisi yang saling memotong. Seperti itu. Nah, lalu setiap graf bidang itu, sisi-sisi pada graf bidang dia membagi menjadi beberapa wilayah atau muka atau face gitulah ya, atau region lah, wilayah gitu. Jumlah wilayah pada graf bidang dapat dihitung dengan mudah. Nah, contohnya seperti ini. Ini saya ada graf, dia nih dia nggak ada sisi yang saling memotong ya. Nah, di dalam graf bidang dia pasti akan membentuk suatu wilayah yang dibatasi oleh sisi-sisi yang dibentuk oleh setiap simpul yang saling berhubungan. Udah ribet banget. Jadi setiap graf bidang ini dia memiliki area atau muka lah ya, face gitu kan, yang dibatasi oleh sisi-sisi ini gitu kan. Nah, areanya itu apa aja? Areanya ini ada R1, ada 1. Kalau dari graf ini ada 1, ada 2, ada 3, 5, 4, ada 6. Nah, 6 ini juga dihitung ya. Jadi, ketika ada satu graf, ketika kita perlu untuk menghitung sebuah jumlah area pada suatu graf, maka jangan lupakan untuk menghitung juga wilayah yang ada di luarnya. Karena di luarnya juga ikut termasuk wilayah dari graf itu sendiri, karena kan dia juga dibatasi oleh sisinya ya. Ini nih batasnya, yang membatasi ini R6 nya gitu kan. Ini semua yang di luarnya R6 semua. Di sini ini wilayahnya R4, ini R4, ini wilayahnya R5 dan seterusnya gitu. Nah, termasuk juga ini bisa kita lihat ini dia graf planar ya. Ini misalkan kita kasih A, sini B, jadi A, graf A ini kita ingin ubah jadi graf planar atau jadi graf bidang gitu kan. Karena kan graf bidang ini tidak ada tidak ada sisi yang saling memotong atau saling tindih, maka dia ubah sisi CF ini menjadi begini ya kan, akhirnya menjadi begini. Oke. Nah, setelah diubah menjadi graf bidang atau graf planar, maka kita bisa hitung nih jumlah area yang ada di graf ini ada berapa. Nah, yang pertama ada R1, R2, R3, R4, terus ini R5, terus juga nih R6 yang ada yang dibatasin sama buletan ini, terus ada R7 dan R8 yang di luar. Oke. Jadi bisa disimpulkan sebetulnya gampangnya gini, graf bidang itu udah pasti planar, tapi kalau graf planar belum tentu bidang. Contohnya seperti graf planar yang sebelumnya ada perpotongan tadi gitu loh. Graf bidang sudah pasti planar, namun graf planar belum tentu graf bidang. Seperti itu. Nah, lalu kalau misalkan kita masih bingung dan tidak yakin gitu ya dengan perhitungan jumlah area atau jumlah bidang yang ada di suatu graf bidang ini, maka kita dapat menggunakan rumus Euler. Rumus Euler ini bentar kecoret. Baru pertama kali pakai gini jadi agak bingung sih. Nah, rumus Euler ini digunakan untuk menghitung jumlah area ya, untuk mencari jumlah area pada suatu graf bidang ya kan. Rumusnya itu F sama dengan E dikurang N ditambah 2. Jadi bisa kita lihat F ini dia merupakan total area pada suatu graf. Jadi F ini kita cari ya nanti ya. Lalu E ini adalah jumlah sisi atau H gitu ya, H sisi. Nah, N ini adalah jumlah simpulnya atau jumlah titik atau vertex pada suatu graf. Nah, contohnya aja mungkin kayak gini ya. Misal kita mau mencari jumlah area yang ada di graf ini nih, gitu kan. Tadi rumusnya kan F sama dengan E dikurang N ditambah 2.
lupa juga ya. Oke. E dikurangin sampai ditambah 2. Nah, bisa kita lihat di sini E-nya itu ada berapa. Kita tentuin dulu nih E-nya itu ada berapa sih di graf ini. Nah, kita mungkin bisa hitung dulu ya, ada 1, 2, 3. E itu sisi ya, X gitu kan. 4, 5, terus ada 6, 7, salah tulis. Oke. 7, X 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, kayaknya ada 11. Lalu untuk titiknya atau vertexnya atau simpulnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. TN-nya ada 7 kan? Berarti 7. Salah. Berarti 11 dikurang 7 ditambah 2. Berarti 11 kurang 7 berapa? 4 ditambah 2, 6. Oke. Jadi area yang total dari graf ini adalah 6. Seperti kita lihat R1, R2, R3, R4, R5, R6. Oke. Itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.